Ya, saya ulangin lagi, kecurigaan kamu, demun, ya, dan kecemburuan kamu terhadap dirimu dan pasangan kamu juga itu membuat kamu jadi tidak nyaman di bulan-bulan Oktober. Lebih banyak sentimen ya terhadap masalah rumah tangga bagi yang menikah ataupun yang sudah punya pasangan. Jadi harus. Hai guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifa Tarot Reader. Hari ini saya ingin membacakan hoki atau peruntungan zodiak Sagittarius Oktober 2021. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Sakarina Ginta, share dan like ke kawan-kawan kalian. Ya, pernah saya ulas ya bagaimana karakter sang Sagittarius di video sebelumnya. Anda tinggal lihat video-video saya tentang bagaimana karakter orang-orang Sagittarius. Ya, oke, ambil kesimpulannya, karakter mereka ini orang Sagittarius ya. Pertama energik, kedua dia senang dengan namanya bergerak, aktif gitu. Kalau nggak aktif dia akan monoton hidupnya, merasa bosan. Dan punya energi lebih gitu ya. Energi lebih ini harus disalurkan dengan olahraga. Biasanya sih mereka suka olahraga ya. Olahraga, dia juga suka hal-hal yang mengerjakan sesuatu yang baru gitu ya, terus punya ide-ide kreatif, mereka akan melakukan sesuatu gitu. Banyak dari mereka juga pejuang ya, pejuang artinya mereka benar-benar bekerja keras dan bekerja cerdas untuk dirinya dan keluarganya, dan orang yang pandai tidak menyinggung perasaan orang, sensitif, romantis. Orangnya orang Sagittarius kebanyakan tuh romantis dengan pasangannya ya, baik yang menikah atau yang sudah punya calon. Terus dia juga orangnya tidak pelit, orangnya juga pandai berbagi kepada orang, dan kalau ngomong itu keras, tegas, dan to the point apa adanya. Itu orang-orang Sagittarius, dan dia memang suka kepada adventurous ya, hal-hal menantang dan berpetualang. Nah, itu Sagittarius tuh. Dan yang cocok yang aktif juga pasangannya buat dia nih. Untuk masalah asmara, pasangannya cocok yang aktif juga buat dia. Oke, itu saja tentang Sagittarius. Kita lanjut saja tentang karirnya. Tadi sudah saya bacakan karakter Sagittarius ya. Karir dia di bulan Oktober ini, karena mau Oktober akhir. Ya, sama saja kamu juga harus lebih banyak bersyukur karena kerjaan kamu di bulan ini memang sedang membaik. Tetapi bukan berarti kamu terlena. Bukan berarti kamu memang selalu ada di posisi atas, kecuali lingkaran itu kamu ada posisinya di tengah. Ini musim hujan, jangan lupa bawa hand sanitizer dan masker ya guys, dan raincoatnya. Kamu harus lebih bijaksana. Apapun yang sedang kamu kerjakan di bulan Oktober, dalam usaha kamu, pekerjaan kamu, atau dagangan kamu, dan sedang mengalami kemudahan. Solusi terpecahkan ya. Apa yang terhambat, tersendat-sendat di bulan kemarin, meskipun ada sedikit tersendat-sendat, kamu di bulan Oktober diberikan jalan kemudahan. Ya, akhirnya keberuntungan ada di pihak untuk mengerjakan banyak PR atau pekerjaan-pekerjaan baru yang kamu lakukan. Nah, ini yang keberuntungan kamu, tapi juga bisa jadi ini bisa berubah sewaktu-waktu. Harus kamu sadari, apapun yang sedang diberikan kemudahan pasti ada kesulitan, dan kamu harus waspada ya. Tidak selamanya kamu berada di posisi yang namanya diberi kemudahan. Itulah, nah intinya pekerjaan kamu ya ada transformasi yang lebih baik daripada sebelumnya ya. Oke, lanjut untuk masalah asmara berpasangan. Nah, ini diminta kamu jangan terlalu curiga sama pasangan. Yang bagi yang menikah ataupun yang sudah pasangan, jangan terlalu curiga pada pasangan kamu. Jangan terlalu emosional ya. Kalau sedang emosional, coba emosionalnya direndahkan ya. Tensi darahnya diturunkan, sifat curiganya dengan pasangan diturunkan. Nggak bagus kalau terlalu curiga. Ya, saya ulangin lagi, kecurigaan kamu, demun ya, dan kecemburuan kamu terhadap dirimu dan pasangan kamu juga itu membuat kamu jadi tidak nyaman di bulan-bulan Oktober. Lebih banyak sentimen ya terhadap masalah rumah tangga bagi yang menikah ataupun yang sudah punya pasangan. Jadi harus selalu harus selalu ngukur diri.
Kalau saya dicemburuin lebih sama pasangan bagaimana? Ya, apa itu kan cuma pikiran saja yang belum tentu terjadi. Dan ingat harus jaga selalu sikap emosional kamu yang mempengaruhi kesehatan kamu, ya. Kamu harus jaga, pandai-pandai menjaga emosional kamu, tidak terbawa emosi karena kamu memang lagi dipundung emosional banget ya. Entah curiga, entah sensitif, dan kecemburuan itu ya jangan sampai berlarut-larut. Ya, untuk menikah masih memang belum kelihatan, tapi tidak apa-apa, jalani saja. Belum tentu ya masalah ini akan terus berlanjut. Bisa jadi di bulan besok sudah ada angin cerah buat yang berpasangan. Untuk yang masih single, di sini aku ngelihat kamu lebih baik ibaratnya terlalu memforsir tenaga untuk kerja juga tidak baik. Saatnya kamu lebih rileks ya. Nah, yang mungkin yang single lebih memfokuskan kepada karir atau pekerjaan, tetapi terlalu mengejar juga tidak bagus. Ya, saatnya kamu memang harus sudah bisa pandai memanage keuangan juga, memanage waktu kamu supaya seimbang. Kalau kamu kerja terus ya tidak seimbang, ya. Memanage waktu lah sedikit-sedikit. Olahraga, ya kurang olahraga mungkin juga ya. Pada Sagittarius kan sebenarnya sama sport tuh suka. Oke, buat yang Sagittarius juga jangan terlalu kaku, jangan terlalu ambisius, dan jangan banyak pikiran untuk mengejar sesuatu. Santai, jalani apa adanya, bersyukur banyak-banyak, gak usah pikir yang macam-macam di masa depan. Oke, lanjut untuk masa keuangan. Gimana sih ya keuangan dia? Karena di sini Wheel Fortune bagus ya. Tuh, saya yakin ini juga sama ya bagi yang masih single kelihatannya. Memang untuk saat ini keberuntungan ada di kamu. Kamu bisa mengumpulkan uang lebih dari apa yang kamu kira. Stabil keuangannya, stabil, baik-baik saja, tidak ada ibaratnya seimbang pengeluaran dan pemasukan. Masalah keuangan bisa berhasil kamu atasi, tetapi jangan lupa jangan terlalu posesif dengan masalah keuangan. Posesif itu berarti kamu memang mengejar harta atau menyimpan harta atau terlalu pelit gitu ya. Jangan juga, biarin aja ngalir aja uang itu, karena uang kita itu ya kadang-kadang banyak itu bukan buat kita juga, ada pos-pos lain yang orang lain juga bisa jadi kita hanya penyalur mereka juga. Intinya keuangan kamu memang lagi beruntung dan bisa stabil, tapi juga harus jaga kestabilan emosional, harus seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Dengan kestabilan ini kamu merasa aman dan nyaman di bulan Oktober ya, buat yang saya bacakannya sesuai energinya gitu Sagittarius ya. Oke, jangan lupa kamu menyimpan buat masa depan dan berbagi dengan orang-orang tercinta. Lanjut untuk masalah asmara angel love-nya, sebentar saya kocok. Oke, saya lihat di sini ada forgiving and learning. As you release and heal the past, you experiences more love in your present moment. Jadi kamu bisa menerima keadaan hari ini, lebih mencintai hidup di hari ini. Pada saat kamu sudah memaafkan apapun yang kejadian buruk, kejadian negatif di masa lalu. Saatnya belajar memaafkan, melepaskan, dan biarkanlah apapun yang terjadi sudah, jangan terlalu kamu ingat-ingat ya. Kamu ingat-ingat itu juga tidak berguna, karena masa lalu ya tinggal masa lalu buat kamu. Kalau ada masalah dan kesalahan pahaman dengan pasangan, dengan rumah tangga kamu, dengan suami atau istri kamu, ya minta maaf. Begitu juga dengan single, kalau kesalahpahaman di masa lalu, ada sesuatu yang mengganjal di masa lalu kamu, hubungan asmara dengan mantan, ya meminta maaf tidak apa-apa, atau memaafkan juga tidak masalah. Ini saatnya kamu belajar dari apa yang pengalaman di masa lalu. Oke, itu nasihatnya dari Angel Love. Sekarang dari Time Wellness-nya. Oke, ketabrak. Iya. Kelihatan? Apakah kelihatan di sini? Oke, di sini sudah
ada namanya kamera. Ya, namanya kamera di sini reminding, keepsake, perception, learn from the past, make memories. Iya, kamera itu artinya kamu harus banyak belajar dari kacamata masa lalu. Belajar dari kesalahan di masa lalu atau pengalaman masa lalu. Ya. Jadikan itu memori, kenangan-kenangan saja, Bos. Bisa jadi ini ada cara pandang yang berbeda dengan pasangan, ya, dengan mantan atau dengan siapapun dalam masalah asmara. Cara pandang yang berbeda itu tidak masalah, ya. Cara pandang kalian terhadap pasangan mungkin bisa berbeda, tetapi tidak masalah. Jadikan perbedaan itu dicarikan benang merahnya, dijadikan penyatuan, bukan malah sebaliknya. Jadi tambah-tambah besar masalahnya. Nah, belajarlah dari kesalahan tersebut, belajarlah dari masa lalu juga, jadikan itu kenangan, bukan diingat-ingat terus. Oke, lanjut dari soul truth-nya sebentar. Oke, kata di sini adalah apakah aku pantas? Nah, loh, kenapakah dengan Anda? Apakah aku pantas? Ya. Kenapa tidak? Kalau memang pantas, kenapa tidak? Gitu ya. Ya, do I believe I am worthy? Seperti itu kata-katanya. Nah, di sini yang diminta adalah you are worthy, you are deserve, you are love. Ya, kamu pantas, kamu berhak, dan kamu dicintai. Kenapa kamu merasa tidak berhak, tidak merasa pantas, dan tidak merasa dicintai? Ada hal negatif mungkin di pikiran kamunya sehingga membuat kamu seperti ini. Ya. Jadi seperti itu ya, Mbak ya. Today's soul actionnya. Nah, today's soul actionnya adalah for a big goal or dream you have, ask yourself, do I feel worthy or this? Oke, saya bacakan lagi ya. Today's soul actionnya. For a big goal or dream you have, ask yourself, do I feel worthy of this? Apakah mimpi kamu atau goal-goal kamu, cita-cita kamu sesuai dengan apa yang kamu harapkan? Dan apakah kamu pantas mendapatkannya? Jadi kalau mimpi itu, kalau ada mimpi dan cita-cita, kejar, nggak masalah kalau itu sesuai. Bukan harapan ya, sebenarnya harapan itu kadang bisa berhasil, kadang tidak. Tapi kalau mimpi membuat dada kita plong dan kita senang mengejarnya atau senang melakoninya, gitu ya. Apakah mimpiku dan cita-citaku sesuai dengan goal aku? Apakah aku pantas juga? Nah, jangan sampai pikiran kamu membuat kamu jadi lemah, ya, underestimate dan meremehkan mimpi-mimpi kamu atau cita-cita kamu. Today mantranya adalah I am worthy of it all. Jadikan ini semacam mantra ya guys. I am worthy of it all. Saya pantas untuk mendapatkannya. Saya pantas untuk mendapatkannya. Dan saya pantas untuk disayang atau dicintai, dan saya pantas untuk mendapatkan, gitu aja, mendapatkan dan berhak mendapatkannya. Oke, itu saja guys untuk yang berbintang Sagittarius, semoga tercerahkan bagi yang memiliki cita-cita ya di bulan Oktober. Bagi yang resonans saya ucapkan terima kasih, mungkin energi ini bisa selaras dengan yang saya bacakan. Bagi yang belum, tidak apa-apa, mungkin dijadikan informasi atau pengetahuan berharga buat kalian, karena sinyal-sinyal semesta kadang-kadang bisa ada di bagian tertentu saja di kartu yang saya bacakan. Oke, itu saja. Bagi yang ingin spesifik reading lebih detail, silahkan kontak Instagram saya lalatifa_tarot_reader atau ke email saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera.